Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau masuk di dalam sikap penyembahan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam ibadah kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Buatlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat yang pertama dan ke-6 yang akan melandasi ibadah kita pada hari ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Dengan segenap hati, aku menyembah nama-Nya yang kudus. Datang dari
kita mengatakan, aku ingin memuji Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, menyembah Engkau yang kudus, memuliakan Engkau selalu. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Mari Bapak Ibu, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Biar musik terus mengalun. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa-dosa pelanggaran kita. Tuhan yang begitu murah hati. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Masihkah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian melakukan dosa-dosa yang mendukakan hatinya? Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu Tuhan yang begitu berharga. Engkau juga begitu mengasihi kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Namun ya Tuhan, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Dan ketika keinginan itu tidak terkabulkan, kami memberontak kepadamu Tuhan. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati Engkau, hati sesama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa. Dan kami boleh beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk selalu lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berbahagialah kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat yang pertama menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berdasarkan isi perkataan Allah di dalam firman-Nya, maka setiap kita telah diampuni akan dosa-dosanya. Syukur kepada Allah. Dan sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam satu kasih. Dengan berjanji untuk setia mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga. Mari kita angkat pujian
bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu. Katakan, di dalam satu kasih. Dengan bersehati untuk berjanji setia mengasihi Tuhan. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus. Sekali lagi kita katakan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku, melayani Tuhan. Keluargaku Melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Katakan, bersama keluargaku aku rindu melayani Tuhan. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita terus berdoa Saudara, supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Boleh segera dapat diatasi dengan baik. Sehingga biarlah kerinduan kita untuk bisa kembali beribadah di gedung gereja itu boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah kita boleh kembali bisa bersekutu bersama-sama di gedung gereja. Dan yang terlebih penting lagi, biarlah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, biarlah hati kita tetap dipenuhi oleh Tuhan. Dan hati kita tetap diberikan kerinduan untuk terus mau beribadah dan berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu biarlah pada hari ini kita kembali sungguh menyiapkan hati kita untuk boleh beribadah, dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami saat ini Tuhan kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang sungguh terus mau belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kerendahan hati kepada kami. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk pemberitaan firman ini supaya Tuhan memberkati. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan. Dengan segala hal yang sudah dipersiapkannya. Supaya itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dalam ibadah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat akan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa barang siapa yang melupakan sejarah, dia akan dilindas oleh sejarah itu. Dan ini bagi saya secara pribadi memiliki makna yang dalam. Artinya bahwa belajar dari sejarah itu bukan sesuatu hal yang tidak perlu. Sebetulnya sesuatu hal yang penting juga, yang perlu kita belajar. Kenapa? Karena ketika kita belajar daripada sejarah, tentunya adalah peristiwa-peristiwa yang lalu. Baik itu sejarah dari tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Termasuk juga belajar dari sejarah perjalanan hidup kita. Itu penting. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari tokoh-tokoh. Itu akan kesalahannya, akan kelebihannya. Sehingga kita bisa belajar dan meneladaninya. Termasuk juga ketika kita belajar dari perjalanan hidup kita di masa lalu. Kita harus bisa belajar. Hal yang baik biarlah kita terus pegang dan kita kembangkan. Untuk hal-hal yang tidak baik mari kita evaluasi dan kita tinggalkan. Itulah kita ketika belajar dari sejarah kehidupan kita di masa lalu. Demikian juga sejarah-sejarah daripada peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan kita melalui tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa apapun. Demikian juga sebetulnya ketika kita belajar dalam kitab suci, kita juga sedang belajar akan pernyataan Allah di dalam sejarah kehidupan manusia. Memakai manusia, memakai tokoh-tokoh yang kita juga bisa pelajari. Nah, dalam kebaktian atau ibadah pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali mempelajari daripada kehidupan seorang tokoh di dalam perjanjian lama. Yaitu mari kita membuka sekarang dari kitab Ayub. Dari Ayub ini kita nanti akan belajar begitu banyak hal yang indah, saudara, yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Mari kita membuka dan membaca terlebih dahulu Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan terlebih lagi yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Melalui bacaan 2 ayat ini, saudara, kita bisa menemukan, belajar dari Ayub, siapa itu Ayub. Dalam ayat ini dikatakan Ayub itu adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, dan seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Maka dari ayat yang pertama ini kita bisa belajar satu hal yang penting. Siapakah orang yang takut akan Allah? Yaitu seorang yang menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Allah itu bukan berarti orang yang justru lari menjauhi Tuhan. Tapi orang yang takut akan Allah adalah orang yang selalu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mau belajar untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan konsekuensinya orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan. Menjauhi apa yang Tuhan tidak sukai. Itulah Ayub, Bapak Ibu. Tetapi Ayub bukan cuma orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan apa? Ayat yang ketiga. Itu bahwa Ayub itu juga orang yang terkaya. Dari orang di sebelah timur. Dia ternaknya dikatakan itu 7.000 ekor domba, 3.000 unta. Meskipun memang tidak persis mesti 7.000 dan 3.000. Tapi itu pembulatan. Dan ketika dibulatkan itu juga memiliki satu simbol 3, 7, kemudian ada puluhan, ratusan. Itu merupakan simbol kelengkapan. Jadi betul-betul Ayub itu ingin ditegaskan, dinyatakan di sini dia memang orang yang kaya.
dan benar-benar kaya. Maka Bapak Ibu, melalui kedua ayat ini juga kita menemukan satu prinsip yang penting yang harus kita pegang pada hari ini. Dan biarlah ini kita selalu ingat. Satu prinsip yang sebetulnya inilah yang merobohkan konsep dunia ini. Di mana orang dunia seringkali mengatakan kita tidak mungkin bisa kaya kalau kita ini jujur. Tidak mungkin kita bisa kaya kalau kita ini terus menjaga hidup kita ini takut akan Tuhan. Bukankah orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan mesti tersisi di tengah dunia ini. Mana mungkin kita bisa bersaing, mana mungkin kita bisa kaya. Tetapi melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, ternyata menjadi kaya sekaligus tetap saleh dan jujur itu mungkin. Dan itulah yang dinyatakan di dalam kehidupan Ayub. Di mana Ayub itu adalah juga memiliki karakter yang luar biasa. Karakter ilahi. Di tengah-tengah dia juga adalah orang yang diberkati oleh Tuhan begitu rupa. Memiliki kekayaan, harta benda yang luar biasa. Maka itu ini juga mengingatkan kepada kita. Harta yang terbesar dalam hidup kita itu apa? Bukan sekedar materi. Tapi harta terbesar dalam hidup kita itu juga adalah karakter ilahi. Biarlah itu yang juga terus kita kejar dalam kehidupan kita. Maka di dalam karakter ilahi yang ada, yang nyata di dalam kehidupan Ayub ini. Ternyata konkret dinyatakan di dalam kehidupan daripada kehidupan Ayub. Mari kita lihat ayat yang kelima. Apa yang Ayub nyatakan? Ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Siapa itu? Anak-anak mereka. Anak-anak Ayub dikuduskan. Ayub menguduskan mereka. Dan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu dia mempersembahkan korban bakaran. Sebanyak jumlah mereka sekalian, yaitu anak-anaknya, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Oh, luar biasa, saudara. Ayub adalah seorang ayah, seorang kepala keluarga yang luar biasa. Ayub adalah seorang imam yang baik bagi keluarganya. Dia memiliki hati yang selalu rindu ingin supaya anaknya itu berjalan di dalam hidup yang kudus. Supaya anaknya juga berjalan di dalam takut akan Tuhan. Maka di sini Ayub selain dia memberikan persembahan atau korban bakaran. Di mana waktu itu memang sebagai salah satu ritual untuk boleh mendapatkan pengampunan dan pengudusan daripada Tuhan. Tetapi Ayub juga berdoa bagi anak-anaknya ketika dia mempersembahkan korban itu. Dia juga berdoa supaya anaknya itu selain dikuduskan dijaga hidupnya. Supaya dia tetap boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Serahkan dikasih oleh Tuhan, inilah contoh yang luar biasa, bukan? Buat hidup kita di zaman ini. Saya juga adalah sebagai seorang kepala keluarga, sebagai suami. Saya juga sebagai seorang ayah. Dan ketika saya membaca ini, itu kembali menempelak saya. Apakah saya sudah menjadi imam yang baik buat anak-anak saya? Menjadi imam yang baik buat istri saya. Bapak Ibu, meskipun tidak mudah memang untuk menjalankan hal ini. Menjadi imam yang baik berarti apa? Kita punya kerinduan untuk boleh terus bagaimana kita memimpin keluarga kita. Untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terus menanamkan nilai-nilai ilahi kepada anggota keluarga kita. Kita terus menasehatkan dengan nilai-nilai ilahi kepada anggota keluarga kita. Dan mari kita juga menjadi imam-imam ini. Kita terus mau mendoakan anggota keluarga kita. Supaya anggota keluarga kita terus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan juga memiliki karakter ilahi. Karakter Kristus yang nyata di dalam kehidupan mereka. Itu yang harus kita kerjakan. Tapi memang tidak mudah. Kadang-kadang ketika kita menjalankan fungsi itu pun kita masih tetap perlu anugerah Tuhan. Maka perlu berdoa. Kita mungkin sudah memberikan nilai-nilai, nasihat-nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mungkin ternyata masih kita bisa mengalami kegagalan. Karena apa? Karena memang kita sedang berperang di tengah dunia ini. Kita berada di tengah zaman, di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita juga menghadapi yang namanya kita semua sebagai pribadi-pribadi yang juga sudah jatuh dalam dosa, yang ditebus, yang diselamatkan. Dan sekarang kita terus berperang dengan natur keberdosaan kita. Hidup kita yang lama itu. Maka ketika kita terus menanamkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai firman Tuhan itu. Kita tetap perlu anugerah Tuhan.
Dan tentunya itu dimulai dari mana? Dari diri kita. Ada seorang yang mempunyai cita-cita Bapak Ibu. Dia ingin mengubah dunia ini. Tapi ternyata dia kecewa karena dia gagal. Akhirnya dia menurunkan standarnya. Kalau gitu aku akan mengubah bangsaku saja. Tapi dia juga gagal. Dia menurunkan standarnya. Kalau gitu aku akan mengubah sukuku saja. Ternyata dia juga tidak mampu, dia gagal. Maka aku turunkan lagi standarku. Yaitu aku mau mengubah keluargaku saja. Tapi ternyata dia juga gagal. Dan akhirnya dia sadar, saudara. Bagaimana supaya sungguh-sungguh aku bisa berdampak dan mengubah kepada yang lebih besar. Maka kalau gitu aku harus turunkan standar dan itu menjadi prinsip yang penting. Yaitu biar aku mengubah diriku terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, mau kita menjadi imam yang baik di tengah keluarga kita. Mari mulai dari diri kita. Bersama dengan saya. Ayo para bapak-bapak, para suami bersama dengan saya. Jadi kita imam yang baik bagi keluarga kita. Mendoakan akan anggota keluarga kita. Menanamkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anggota keluarga kita. Bagi saudara-saudara yang masih belum menikah. Engkau yang kaum lelaki. Saya berkatakan pada hari ini. Mari kita minta hikmat Tuhan. Siapkan dirimu. Karena engkau nanti akan juga menjadi seorang suami nanti kelak. Jadilah imam yang baik. Untuk membawa keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan demikian juga hal ini juga menyangkut kepada kita semua. Mari mulai dari diri kita terlebih dahulu. Setiap anggota pribadi dalam anggota keluarga kita masing-masing. Mari kita mulai daripada diri kita. Untuk menjadi orang yang memiliki karakter ilahi. Yang takut akan Tuhan. Yang menjauhi kejahatan. Maka saya percaya kalau setiap kita mulai daripada diri kita. Dan kita sadar kita perlu tekad untuk membangun karakter dalam diri kita. Sebagai serupa dengan Kristus itu. Maka saya percayakan keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan. Bahkan menghadapi apapun di tengah dunia ini. Iman kita tidak mudah goyah. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah Ayub, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu apa selanjutnya, saudara? Yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-6, saudara. Ternyata apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang ke-6 berkata demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga si iblis. Saudara, Ayub tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayub tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Ayub tetap hidup menjadi imam yang baik. Ayub tetap menjalani hidupnya, dia menikmati kehidupannya bersama keluarganya. Dengan kekayaan yang ada pada dirinya yang dipercayakan, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ayub tidak tahu apa yang akan terjadi segera setelah itu. Karena apa? Ayat 6 ini plotnya berbeda sekarang, saudara. Plot ya ayat yang ke-6 ini kisahnya sekarang beralih dari dunia yang kelihatan kepada dunia yang tidak kelihatan. Ayat yang ke-6 ini adalah merupakan pembicaraan percakapan Allah dengan malaikat. Dan tiba-tiba di situ datanglah si iblis. Pembicaraan di wilayah yang berbeda, yang tidak kelihatan, wilayah roh. Dan di sana terjadi dialog. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dialognya apa? Ternyata di sana Tuhan ketika iblis datang, Tuhan tanya, kamu dari mana? Ayat yang ke-7, bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis menjawab, aku dari keliling dunia Tuhan, aku dari menjelajah bumi ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia menjelajah bumi ini. Dari kita semua, iblis itu menjelajahi semua. Maka kita tidak bisa lepas juga dari kehadiran iblis selama kita ada di dunia ini. Dan motivasi iblis adalah menjatuhkan manusia untuk semakin menjauhi Tuhan. Bukan menjauhi kejahatan. Saudaraku, apa selanjutnya? Lalu ketika iblis mengatakan demikian ayat yang ke-8. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab ia tidak ada seorang pun yang di bumi ini seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ketika iblis ditanya oleh Allah, kemudian sekarang Allah juga melanjutkan pertanyaannya lalu bertanya kepada iblis sekarang. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saudara, kalimat ini penting untuk kita perhatikan. Jadi berarti dari pertanyaan ini Tuhan juga memperhatikan Ayub. Yang kedua dari pertanyaan ini
Tuhan itu membanggakan Ayub. Tuhan menyodorkan supaya iblis memperhatikan Ayub. Lalu apa yang disuruh perhatikan? Apa yang Tuhan minta supaya iblis perhatikan Ayub? Ternyata bukan kekayaannya Bapak Ibu. Ternyata untuk yang Tuhan mau pamerkan tentang Ayub bukan kekayaannya. Bukan akan dombanya, bukan ternaknya, bukan budaknya yang berjumlah banyak itu. Bukan itu. Tapi apa? Mari kita perhatikan. Yang dikatakan Tuhan. Dia adalah orang yang, coba lihat. Yang paling saleh. Orang yang jujur. Orang yang demikian. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karakternya, saudara. Itu yang ditunjukkan kepada iblis. Lihat tuh karakter hambaku. Jadi dari sini kita belajar apa saudara? Tuhan itu memperhatikan bahkan memuji karakter seorang yang mengikut dia. Tuhan tidak akan mudah terkecoh. Tuhan tidak mudah akan bangga hanya dengan kekayaan kita. Tuhan tidak pernah akan bangga dengan kepandaian kita. Tuhan tidak hanya sekedar Tuhan akan bangga dengan kecantikan, dengan kehebatan kita. Oh enggak saudara. Meskipun itu sendiri pun adalah Tuhan berkat, itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita bisa memiliki potensi yang luar biasa, ketika kita bisa mendapatkan kekayaan pekerjaan yang baik, itu berkat daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah sekedar hanya membanggakan itu. Ada yang lebih penting. Yang dibanggakan oleh Tuhan dan yang dipuji oleh Tuhan. Yaitu karakter di dalam hidup kita. Hidup saya dan saudara. Dan itulah juga yang dibanggakan dalam kehidupan Ayub. Dia seorang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, ini juga berbeda bukan dengan konsep dunia ini. Berapa banyak orang di dunia ini, termasuk juga mungkin kita anak-anak Tuhan tanpa sadar. Kita hanya mau mengedepankan, berusaha mengejar citra. Tapi bukan mengejar karakter. Saudara. Maka berapa banyak kita mendengar sekarang. Yaitu istilah pencitraan. Istilah jaim. Yang penting jaga image. Supaya citra kita kelihatan tetap baik. Tetapi bukan karakter yang kita kejar. Mari di sini kita diingatkan oleh Tuhan. Mari saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita minta kekuatan. Minta pertolongan Tuhan. Untuk mengejar bukan juga mengejar harta duniawi ini. Tapi kejarlah harta yang rohani. Yaitu karakter ilahi. Kalau dengan konteks kita sekarang. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Mari kita mengejar karakter Kristus. Supaya semakin nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan nyatakan. Tuhan memuji, Tuhan memperhatikan karakter daripada Ayub. Lalu setelah Tuhan mengatakan seperti itu, apa reaksi daripada iblis? Lalu iblis berkata kepada Tuhan demikian. Ayat 9 dan 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berikan, kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis tidak rela kalau Tuhan itu memberikan pujian kepada Ayub. Dan yang dipuji justru karakter ilahi. Itu yang disukai oleh Tuhan dan itu yang tidak disukai oleh iblis. Maka iblis akhirnya timbullah iri hati. Timbullah satu niat yang jahat. Untuk bagaimana supaya Tuhan itu tertipu oleh karakter, oleh penampilan dan kehidupan daripada Ayub. Dengan cara apa? Ya, iblis mengatakan karena engkau memagari dia dengan kekayaan. Dia masih kaya. Maka itu lalu bagaimana iblis selanjutnya berkata kepada. Maka di dalam ayat yang ke-11 iblis berkata. Coba ulurkanlah tanganmu sekarang. Jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Bapak Ibu dan saudara oleh Tuhan. Suruh ambil itu semua kekayaannya. Maka pasti imannya dia akan goyah. Coba. Karena selama ini engkau masih memberkati dia. Lalu apa jawaban Tuhan? Setelah maka firman Tuhan kepada iblis. Nah segala yang dipunyainya sekarang ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu
terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Di dalam wilayah dunia roh itu, yang mana Ayub tidak tahu. Maka Tuhan ketika mengizinkan iblis, silakan ulurkan tanganmu. Ambil kekayaannya, aku izinkan. Tetapi tetap di dalam izinku, dalam kendaliku. Iblis tidak bisa secara leluasa sampai mengambil daripada hidup dan nyawa daripada Ayub. Mengapa Tuhan mengizinkan itu? Lah di sini di tangan Tuhan, pencobaan daripada setan menjadi ujian bagi iman daripada setiap pengikut Tuhan yang setia, dan sekaligus menjadi konfirmasi daripada Tuhan bahwa pernyataan Tuhan bahwa Ayub memiliki karakter yang membanggakan, karakter yang diperhatikan oleh Tuhan, itu tidak goyah dan itu terkonfirmasi. Silakan ambil kekayaannya. Dan tetapi bagi Ayub yang di dalam dunia lahiriah, dunia kelihatan ini tentunya menjadi sesuatu yang tidak terduga dia alami. Sesuatu yang tentunya bukan sesuatu yang baik bagi dia. Maka Ayub masuk di dalam krisis kehidupannya. Mulai dia mengalami yang namanya krisis. Yang dulunya kaya, dia menikmati dalam kesalehannya, dalam rasa takut akan Tuhan. Dengan anak-anak dan keluarga yang begitu baik. Dia karena imam yang baik. Ternyata sekarang mulai menghadapi yang namanya krisis. Itulah sebabnya. Maka krisis itu datangnya tiba-tiba Bapak Ibu. Tidak terduga dan di luar kendali kita. Itu kita belajar dari Ayub. Maka kalau ada orang yang mengatakan anak Tuhan itu tidak mungkin akan menghadapi krisis. Anak Tuhan itu tidak mungkin akan mendapatkan masalah. Itu berarti sebuah konsep pembiusan bagi anak-anak Tuhan. Satu konsep yang tidak realistis dan tidak alkitabiah. Karena melalui kisah Ayub ini dengan jelas Bapak Ibu. Dikatakan apa? Dia seorang yang saleh sekalipun. Dalam izin Tuhan memang. Dalam konteks Ayub. Dia juga mengalami krisis yang tidak terduga datangnya. Saudara, maka itu kekayaannya tiba-tiba habis. Di dalam ayat 13-17. Anak-anaknya langsung meninggal. Ya, semua ayat 18 dan 19. Dan di dalam pasal 2 ayat 9 sampai 10 bahkan tinggalannya dengan istrinya saja, istrinya pun tidak tahan, akhirnya meninggalkan Ayub. Justru tidak menjadi penolong, memberikan support. Tapi secara manusia kita bisa menyadari, memahami betapa beratnya juga istri Ayub, bukan? Yang kaya, yang harmonis keluarganya, tiba-tiba semuanya berubah. Semuanya hilang. Dan ditambah lagi Ayub yang mendapatkan luka. Istrinya tidak tahan, bukan memberi support, tapi meninggalkan akan Ayub. Jadi Ayub menjadi seorang diri, krisis yang luar biasa. Maka dari sini sudah kita belajar, juga ada penyebab krisis, yaitu sebab krisis yang pertama dari iblis tadi. Sebab krisis yang kedua juga adalah dari dosa dan kesalahan kita. Kalau dari iblis itu juga bisa mendatangkan krisis bagi kita. Tapi ini tadi seizin Tuhan. Tapi juga kita ada mendapatkan krisis karena dosa kita. Karena kita bermain-main dengan iblis. Bermain-main dengan okultisme. Dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu juga bisa berdampak. Mendatangkan juga malapetaka. Mendatangkan kesulitan. Mendatangkan masalah bagi keluarga kita. Maka kalau kita sadar bahwa krisis yang ada dalam hidupku adalah karena dosa. Bertobatlah. Kembali kepada Tuhan. Maka ketika krisis datang, mari kita berdoa, evaluasi. Kenapa ya kok masalah demi masalah juga datang di dalam hidupku? Apakah memang karena kesalahanku? Sebagaimana Daud juga. Dia mengalami krisis dalam kehidupan keluarganya. Keluarganya tidak harmonis, keluarga terjadi perselisihan. Bahkan Daud pun akhirnya dikhianati oleh Absalom. Itu karena apa? Karena dosa. Karena Daud sudah jatuh dalam dosa perzinahan, dosa ketamakan, dan itu ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan selalu perselisihan tidak akan lepas dari kehidupan keluargamu. Saudaraku, tapi sekaligus ini juga mengajarkan kepada kita sebagai suatu pernyataan dari Allah bahwa poligami itu tidak akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada monogami. Poligami selalu akan mendatangkan masalah. Itu yang diungkapkan di dalam kitab suci kita dalam perjanjian lama. Karena ada orang yang mengatakan perjanjian lama bukankah juga mengajarkan poligami. Karena Daud pun istrinya banyak. Istrinya bukan satu saja. Abraham juga, kemudian juga Yakub. Apalagi nanti Salomo. Saya mengatakan
Itu sebagai sesuatu pengajaran kepada kita. Tuhan tidak pernah mengendaki pernikahan itu poligami. Tapi monogami, seorang laki-laki dan seorang wanita. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita terus periksa diri kita. Apa yang menjadi penyebab dalam krisis kehidupan kita? Ada juga krisis itu terjadi oleh karena Tuhan punya rencana yang lebih besar. Di tengah-tengah krisis itu. Termasuk kepada Ayub. Ayub akhirnya terkonfirmasi menjadi orang yang juga takut akan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya dipermuliakan. Dan Ayub mengalami pengalaman yang real bersama dengan Tuhan. Maka dia berkata, kalau aku dulu mengenal engkau melalui perkataan orang. Maka sekarang aku mengenal engkau melalui kehidupanku bersama Tuhan. Dia semakin dimantapkan imannya. Itulah seringkali krisis itu tidak selalu mendatangkan hal yang buruk. Tapi krisis juga bisa mendatangkan hal yang lebih baik bagi kehidupan kita. Untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih berkarakter sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita melihat lebih lanjut, ini yang tidak kalah pentingnya. Di tengah-tengah krisis itu, apa yang Ayub lakukan? Saudaraku, ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, ketika Ayub tahu anaknya meninggal, tahu hartanya semua habis, dia tidak langsung ngomel sama Tuhan. Dia tidak langsung mencaci maki Tuhan. Dia tidak langsung komplain kepada Tuhan. Tapi dia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Sebagai simbol kesedihan, simbol kedukaan. Jadi Ayub pertama-tama mengakui perasaan keterhilangannya. Sedih, saudara. Anaknya habis, meninggal semua, hartanya habis. Sedih, siapa yang tidak sedih? Sedih. Dan dia akui itu di hadapan Tuhan. Dalam rasa kedukaan itu dia bersedih. Tapi yang menarik adalah apa, saudara? Dia tidak berhenti di situ. Ayub mengatakan apa? Dalam ayat 20b dan sampai ayat 21. Kemudian sujudlah ia menyembah. Dia sujud, dia menyembah. Lalu dilanjutkan katanya, aku datang telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, Ayub ternyata di tengah-tengah krisis yang sedang dia hadapi yang mendatangkan kesedihan buat dia. Rasa keterhilangan yang begitu luar biasa. Dia tetap menyadari bahwa segala miliknya itu adalah milik Tuhan. Bahwa hanya Allah itulah yang menjadi pemilik segala sesuatu. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Itu yang terus dipegang oleh Ayub. Maka dia berkata, aku datang telanjang, pergi telanjang. Nah, Allah yang memberi, Allah juga yang juga berhak untuk mengambil. Semua ini bukan milikku, milikmu Tuhan. Saudara, tidak mudah kita sampai kepada kesadaran seperti itu. Sebaliknya, saudara, dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, bukankah kita sering kali tidak sadar sudah membalik? Apa yang kita dapatkan, apa yang kita perjuangkan itu sekarang semuanya seolah-olah itu menjadi milikku. Maka ketika Tuhan meminta kita untuk memberikan sesuatu sebagai syukur kita kepada Tuhan, kita begitu berat. Karena apa kita membalik sekarang konsepnya? Ini milikku, bukan milik Tuhan. Itu yang pertama. Maka kita sulit sekali untuk memberi. Baik kepada sesama maupun memberi kepada Tuhan. Karena apa? Karena ini milikku. Semuanya ini harus aku miliki. Aku harus pegang, aku harus jaga. Tidak boleh sesuatu pun yang lepas daripada diriku. Tapi kita lupa apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Dan kita kuat masih bisa berkarya. Itu semua dari Tuhan. Maka pemilik segala sesuatu termasuk hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Itu adalah Tuhan. Dan itu bukan karena nyata. Kita memang milik Kristus. Karena Kristus sudah membeli kita dari kuasa kepemilikan daripada dosa atas hidup kita. Kita milik Kristus. Maka semua yang kita miliki adalah milik Kristus. Karena hidup kita apa? Milik Kristus. Maka ketika Tuhan meminta kita, potensi kita untuk melayani Tuhan, berikan dengan rasa syukur. Ketika meminta akan apa yang Tuhan sudah berkatkan dalam hidup kita, untuk kita boleh berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, mari kita dengan rela dan sukacita memberikan itu kepada Tuhan.
Karena Tuhanlah sang pemilik dan yang berdaulat. Maka yang kedua, ketika kita mengalami keterhilangan, maka kita akan tetap kuat. Kita siap, kita ikhlas. Karena kita tidak lagi dikuasai oleh penyesalan. Tidak dikuasai oleh kesedihan, akhirnya kita tidak move on. Kenapa? Karena Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan memang menghendaki sesuatu lepas dari diri kita, itu akan lepas. Meskipun bukan berarti kita lalu sengaja-sengaja membuang-buang. Sengaja kita menyia-nyiakan semua yang sudah Tuhan berkatkan dalam hidup kita. Enggak. Kita tentunya sebagai penata layan, kita dengan bijaksana menjaganya. Saudara, dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang yang kaya raya, saudaraku. Dia seorang pembisnis yang sukses. Tapi ketika terjadi krisis moneter, dia bangkrut. Dia jatuh sampai habis semua. Tapi dia tetap bersuka cita, saudara. Dia di gereja tetap melayani. Dia tetap bersuka cita. Dia menyapa orang dengan penuh dengan sukacita. Ada seseorang yang tahu bahwa dia sedang bangkrut sebetulnya. Lalu tanya sama dia, kenapa? Bukankah engkau bangkrut? Engkau sudah habis-habisan. Tapi kenapa engkau masih bisa bersuka cita? Lalu dia mengatakan, semua itu milik Tuhan. Dan yang aku dapatkan itu, aku mulai dari sepetak rumah kontrakan. Maka sekarang saya kembali ke sepetak rumah kontrakan. Dan di situ aku kembali berupaya. Dan dengan pimpinan tuntunan Tuhan, aku akan terus bekerja lagi untuk boleh meniti karier dan usahaku. Saudaraku, orang ini mengapa begitu rela dia ikhlas melepaskan semua hal yang akhirnya hilang dari dirinya. Karena dia memiliki satu standar dan konsep Tuhan pemilik segala sesuatu. Dan dia memiliki standar minimal dalam hidupnya. Yaitu sepetak rumah kontrakan. Saudara, kaya tidak salah. Tapi ketika kita naik jenjang kita kepada jenjang yang lebih tinggi. Kita harus kembali ingat. Kita harus punya standar minimal kehidupan kita. Mungkin standar minimal hidup kita adalah nasi putih dan kerupuk. Tapi ternyata kita bisa makan steak sekarang. Tapi ternyata pada suatu saat tidak bisa makan steak lagi. Lalu kita jangan sampai jadi putus asa dan bunuh diri. Kita kembali ke standar minimal kita. Nasi putih dan sebuah kerupuk. Dan di situ kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan sang pemilik segala sesuatu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika dalam krisis kita harus tetap mengakui bahwa Allah adalah pemilik dan berdaulat atas segala sesuatu. Maka saudara, yang terakhir lalu apa yang Ayub juga katakan? Yaitu bahwa Ayub juga tetap ternyata dia katakan menyembah dan memuji Tuhan. Dengan demikian, maka ketika Ayub di dalam krisis pun, dia tidak kehilangan akan prioritasnya akan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terus minta kekuatan. Memang tidak mudah di tengah krisis itu. Kita sedih. Kita mungkin ada kehilangan, ada krisis apapun. Ada mungkin krisis di tengah keluarga kita, krisis relasi. Tidak nyaman jadi hidup kita. Kita digoncang zona nyaman kita. Kita berduka, kita bersedih. Baik itu kehilangan, baik itu hal-hal yang menggoncangkan kenyamanan kita. Tapi jangan lupa, biarlah kita tetap memprioritaskan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kehilangan yang terbesar ketika kita krisis hidup itu menimpa kehidupan kita adalah ketika kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Itulah kehilangan yang terbesar. Kehilangan yang terbesar di tengah krisis bukanlah cuma kehilangan harta, kehilangan hal-hal yang kita miliki, yang selama ini kita banggakan. Tapi kehilangan prioritas kita kepada Tuhan. Artinya biarlah kita tetap terus memprioritaskan Tuhan. Ketika krisis itu tiba dalam hidup kita. Yang datangnya tiba-tiba, yang tidak bisa kita kendalikan. Dan juga mari kita periksa sebabnya apa. Dan kita percaya Tuhan punya rancangan. Tuhan punya maksud untuk membentuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kuatlah terus di dalam menghadapi krisis apapun. Dengan tetap terus mengakui kedaulatan Tuhan. Dan mengutamakan Dia. Bersandar, bergantung dan mengandalkan Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bersyukur. Sekali lagi kami berterima kasih, kami sudah merenungkan firman-Mu. Sekali lagi bila firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Ketika krisis demi krisis datang dalam kehidupan kami. Bila kami tetap terus Tuhan, tidak kehilangan akan keyakinan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat mengendalikan segala sesuatu. Bahkan Engkau memiliki rancangan yang terindah dan terbaik dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami juga tidak kehilangan akan prioritas kami. Yaitu bahwa Engkau yang utama dan Engkau adalah Allah yang patut kami sandari, patut kami puji. Dan dengan demikian kami tetap boleh terus belajar menjadi pribadi yang memiliki karakter ilahi, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, diberitakan oleh hamba-Nya. Biar kiranya kita selalu menjadi keluarga-keluarga Tuhan yang kuat dan selalu mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama sekalian orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad, dan yang ada di segala tempat kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita kembalikan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu sekalian dapat ditransfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Dan mari kita pujikan pujian yang begitu indah. Ke tempat lebih tinggi, Tuhan selalu memimpinku. Lemah ku berdoa agar Tuhan
Ibu yang terkasih, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk kami boleh belajar, melanjutkan kehidupan kami selalu bersama dengan Engkau. Dan tolong kami juga agar kami juga boleh menjadi keluarga-keluarga yang selalu takut akan Engkau. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan ini Tuhan, inilah sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan selalu curahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk wabah yang sedang terjadi, wabah virus COVID-19, baik di negara kami maupun di seluruh dunia. Biar kiranya semua ini dapat berlalu dengan penyertaan Engkau Tuhan. Dan kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk para dokter, para perawat dan seluruh tenaga medis yang sedang bekerja untuk menangani para pasien. Berikan mereka kesehatan selalu, berikan mereka kekuatan selalu ya Tuhan, dan jauhkan mereka dari segala hal-hal yang buruk. Berdoa juga Tuhan untuk ketersediaan alat-alat pendukung medis yang dibutuhkan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk vaksin yang sampai saat ini belum ditemukan Tuhan. Kami hanya memohon prosesnya, kelancarannya, Tuhan yang boleh campur tangan di dalamnya. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini, di mana kami rindu Tuhan untuk bersama-sama berkumpul di gedung gereja kami, seperti dahulu, seperti sebelum ada virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau saja yang boleh campur tangan di dalamnya. Kiranya Engkau saja yang boleh memberikan petunjuk-Mu Bapa untuk para hamba Tuhan, untuk para majelis, agar ada satu kesepakatan Tuhan, hikmat yang daripada Engkau yang Tuhan boleh curahkan. Dan kami boleh bersama-sama lagi berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga secara terkhusus untuk jemaat-jemaat-Mu. Biar kiranya juga Tuhan boleh berikan perlindungan buat mereka, terhindar dari segala sakit penyakit apapun. Terima kasih ya Tuhan, ini di dalam pengasihan-Mu saja kami letakkan segala doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan doksologi dan doa berkat akan dilayani oleh Pendeta Budiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memimpin kehidupan kita sekalian, untuk boleh terus membangun kehidupan keluarga yang kuat di dalam Tuhan, keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan dan keluarga yang sama-sama saling membangun untuk boleh hidup melayani Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.